Bab 819 sudah datang, langsung berlutut saja. Orang-orang klan Lei seketika murka. Klan mereka baru saja melahirkan seorang Zizun. Kini, seluruh dunia kultivasi menjunjung klan Lei bak dewa. Namun saat ini, justru ada orang yang berani membunuh anggota klan Lei. Mereka serempak menatap Mu Bei. Wajah masing-masing berubah bengis. Lelaki paruh baya berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin, "Kau dasar pemberontak yang berani melawan atas." Belum sempat 5 kata itu habis, Mu Bei sudah muncul di depannya. Sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Boom! 4. Kepalanya meledak. Sama seperti orang tadi, sama sekali tidak punya kemampuan melawan. Belasan pemuda klan Lei makin marah. Salah satu dari mereka menatap Mu Bei, menggeram tajam, "Berani-beraninya kau begini. Kau tamat. Istana Zhenyu tamat. Kalian semua akan..." Puk! Secercah ki pedang emas melintas, langsung menebas lehernya. 3 orang berturut-turut dibunuh dalam sekejap. Para pemuda klan Lei lainnya akhirnya menunjukkan ketakutan. Mereka buru-buru mundur. Mu Bei mengibaskan tangan. Segumpal besar ki pedang emas menyapu keluar. Puk-puk-puk. Kepala-kepala beterbangan satu persatu. Darah muncrat kemana-mana. Dalam sekejap, dari semua orang klan Lei yang datang ke tempat ini, hanya tersisa 1 orang. Orang ini ambruk di tanah seperti lumpur, tubuhnya gemetar tanpa henti. Tatapannya pada Mu Bei penuh ketakutan. Mu Bei menatapnya, "Pulang dan sampaikan pesan pada Zizun klanmu. Suruh dia berlutut datang ke istana Zhenyu untuk minta maaf. Kalau tidak, aku penggal dia." Orang itu berkata dengan suara bergetar, "Kau..." Mu Bei mengibaskan tangan. Satu hembusan angin pedang menyapu keluar. Bang! Pemuda klan Lei itu terlempar jauh ke belakang. Sekali terlempar, langsung melayang sampai hilang dari pandangan. Orang-orang istana Zhenyu saat ini terpaku. Bahkan 3 mayat wanita itu pun memasang ekspresi bengong. Gerakan Mu Bei barusan terlalu bersih dan tegas. Terlalu mendominasi. Dia bahkan menyuruh Zizun klan Lei berlutut datang ke istana Zhenyu untuk minta maaf. Mayat wanita berbusana istana itu pelan-pelan bertanya pada Mu Bei, "Kau benar-benar sanggup menghadapi Zizun?" 2 mayat wanita lainnya juga menatap Mu Bei. Mereka memang tidak terlalu suka pada Mu Bei. Namun mereka tahu Mu Bei bukan orang yang bertindak membabi buta. Sekarang Mu Bei berani muncul begitu kuat dan bengis, berarti dia pasti punya keyakinan tertentu. Mu Bei berkata, "Bukan dibilang menghadapi sih. Lebih tepatnya menebas. Aku bisa menebas Zizun." 3 mayat wanita itu. Kata-kata ini benar-benar sombong. Namun, kalimat sombong ini justru membuat hati mereka yang tadinya tegang jadi lega. Sedangkan beberapa tetua dan para murid perempuan muda justru makin melongo. Muka mereka seperti orang yang merasa diri sendiri salah dengar. Menebas Zizun. Dengan ranah jembatan dewa tingkat 8, bisa menebas Zizun. Seorang gadis kecil berusia 13 tahun menarik ujung baju tetua agung, pelan-pelan berkata, "Tetua agung nenek, sepertinya dia lagi membual." Mu Bei. Klan Lei. Aula besar. Pemuda klan Lei tadi sudah kembali ke dalam klan, dan menyampaikan kata-kata Mu Bei tanpa mengurangi 1 huruf pun. Seketika, seisi klan Lei murka. Patriark klan Lei menamparkan meja kayu Hongyan di aula hingga hancur berkeping-keping. "Dasar kurang ajar. Berani-beraninya menghina Zizun klanku seperti ini." Yang lain juga masing-masing memasang wajah gelap beku. Di wajah mereka semua naik membuncah niat membunuh yang pekat. Klan Lei melahirkan 1 Zizun. Sebagai Zizun umat manusia, kedudukannya setara dengan kaisar di dunia fana. Sedangkan mereka klan Lei adalah keluarga kekaisaran. Sepatutnya menjadi objek yang ditakuti dan dikagumi para kultivator umat manusia lainnya. Namun sekarang,
Ternyata ada orang yang berani membunuh anggota klan Lei. Bahkan, menyuruh Zizun klan Lei berlutut datang ke istana Zhenyu untuk minta maaf. Ini adalah pembangkangan terhadap yang di atas. Pembangkangan paling keji terhadap yang di atas. Seharusnya dibunuh 10.000 kali. Bunuh dia. Cabut istana Zhenyu sampai ke akarnya. Seseorang membentak, menyuruh patriark memimpin pasukan, mengerahkan para kuat untuk membantai istana Zhenyu. Patriark klan Lei berkata, istana Zhenyu punya kekuatan pelindung sekte yang sangat khusus. Bahkan setengah langkah Zizun pun sulit menembusnya. Kita harus menunggu Zizun klan kita keluar dari pengasingan baru bisa bergerak. Saat ini Zizun masih sedang menata energi Zizun, kira-kira besok siang baru bisa. Belum selesai bicara, mereka sudah melihat seorang lelaki parubaya yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keluar dari kedalaman klan. Ia melangkah di udara menuju luar klan. Arah langkahnya tepat menuju istana Zhenyu. Di tempat yang dilalui lelaki parubaya itu, sebuah jembatan pelangi bercahaya termanifestasi. Memberi kesan yang sangat mengguncang, seolah dewa melangkah di dunia fana. Zizun. Seluruh klan Lei bersorak gembira. Zizun klan mereka keluar dari pengasingan lebih cepat. Ikuti. Patriark klan Lei memanggil beberapa petinggi dan elit untuk menyusul. Tidak perlu berpikir panjang. Zizun klan sudah pasti mendengar kata-kata yang dibawa pulang pemuda tadi, dan berniat turun tangan sendiri untuk membersihkan istana Zhenyu. Boom! Ruang kosong bergemuruh. Zizun klan Lei berjalan di puncak 4 langit. Jembatan pelangi di bawah kakinya memanjang dengan sendirinya di depan langkahnya. Sepanjang jalan, ia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan wujud. Dalam sekejap saja sudah membuat dunia kultivasi bergolak. Zizun turun gunung. Ada kultivator umat manusia yang bersemangat, dari kejauhan melakukan salam penghormatan besar. Zizun umat manusia. Setelah 20.000 tahun, umat manusia akhirnya punya satu Zizun lagi. Ini hal yang sangat menggairahkan hati. Patriark klan Lei dan yang lain mengikuti di belakang Zizun klan Lei. Melihat para kultivator yang memberi salam besar dari jauh, wajah mereka memancarkan kebanggaan dan rasa puas. Inilah aura Zizun umat manusia. Sekarang, klan Lei melahirkan satu Zizun. Dalam ribuan tahun ke depan, huruf Lei akan menjadi kata lain untuk menyebut umat manusia. Istana Zhenyu. Mu Bei sedang memusatkan hati memperlihara benih langit bumi. Perubahan pada benih langit bumi itu makin jelas. Sepertinya sebentar lagi akan bertunas. Berikutnya, matanya tiba-tiba berkilat. Ia memandang ke kejauhan. Ia melihat sebuah jembatan pelangi gemilang memanjang dari tempat yang sangat jauh. Seorang lelaki paruh baya berjubah naga, tangan di punggung, berjalan di atas jembatan pelangi itu. Ia membawa wibawa yang amat besar. Tekanan tingkat Zizun bergulung datang, seperti ombak raksasa di lautan luas. 4. Kirin hitam berkata, gayanya lumayan juga, jago pamer. Mu Bei tersenyum tipis, lalu berjalan keluar istana Zhenyu. Pada saat yang sama, seisi istana Zhenyu tentu saja juga melihat pemandangan Zizun klan Lei melangkah di atas jembatan pelangi itu. Mereka juga merasakan tekanan Zizun yang bagaikan badai besar. Tekanan itu membuat mereka nyaris tidak bisa bernapas. Jiwa mereka seakan-akan retak. Tidak lama kemudian, Zizun klan Lei tiba di depan istana Zhenyu. Begitu datang, pandangannya langsung jatuh pada Mu Bei. Kau yang menyuruh aku datang ke sini untuk berlutut. Mu Bei mengangguk, sudah datang, langsung berlutut saja. Mata Zizun klan Lei dingin dan dalam. Ia menatap Mu Bei seperti menatap seekor serangga tanah. Sementara orang-orang klan Lei yang ikut di belakang patriark masing-masing sudah murka. Seorang kultivator klan Lei di ranah pencerahan Dao menerjang ke arah Mu Bei dan mengangkat tangan. Mohon ampuni, Zizun, aku tidak bisa menahan diri.
Izinkan aku segera mencabik. Belum selesai bicara, sehelai rumput mendadak tumbuh menembus tanah. Dengan suara ses, rumput itu langsung menembus kepalanya. Orang itu terjengkang ke tanah dan seketika tak bergerak. Kurang ajar. Patriark klan Lei dan yang lain berang. Saat ini, mereka tidak terkejut karena Mu Bei yang hanya di ranah jembatan dewa bisa membunuh seketika seorang kuat ranah pencerahan Dao. Mereka lebih marah karena Mu Bei berani membunuh anak klan Lei di depan mata Zizun klan Lei. Betul-betul berani mati. Ekspresi Zizun klan Lei tetap tak berubah. Tidak ada sedikit pun kemarahan di wajahnya. Kedua tangannya masih bersidekap di belakang punggung. Tatapannya tetap tenang dan dalam. Bagus. Benar-benar monster. Sayang, kau tidak punya hari esok. Tekanan Zizun meledak, merobek ruang kosong. Seperti sepotong galaksi kehancuran yang menekan turun ke arah Mu Bei. 5 bab yang sudah dijanjikan datang lagi, ya. Sekali lagi dengan muka tebal minta tiket rekomendasi kalian. Beberapa hari lagi, Long akan lanjut kasih kalian 5 bab update lagi. Bab 820, kamu kesini, aku kasih tahu. Wajah Mu Bei tetap tenang. Pedang kej asal muncul di hadapannya. Pedang itu bergetar pelan, lalu dalam sekejap merobek tekanan maha tinggi. Semua orang tercengang. Tekanan maha tinggi itu benar-benar tertahan. 3 mayat perempuan menatap pedang kej asal itu. Mayat perempuan bergaun kuno berkata pelan, pedang itu bukan pedang biasa. 2 mayat perempuan lain mengangguk. Mereka bertiga sama-sama punya kekuatan setengah langkah maha tinggi. Karena sudah ada sejak zaman entah kapan, mata dan wawasan mereka bahkan tidak kalah dari maha tinggi sejati. Baru dengan satu tatapan saja, mereka sudah bisa melihat kalau pedang Ki asal itu luar biasa. Maha tinggi klan petir menatap pedang Ki asal dan berkata, aura pedangnya lumayan. Sayang, itu bukan kekuatanmu sendiri. Mu Bei menatapnya balik, itu kekuatan sendiri atau bukan, tidak menghalangi aku buat menebasmu. Maha tinggi klan petir menatap Mu Bei, sepertinya bisa menahan seberkas tekanan maha tinggi saja sudah bikinmu agak melambung. Ia mengangkat tangan dan menunjuk. Satu berkas cahaya jari memancar, menembus kehampaan, dan dalam sekejap sudah tiba di depan Mu Bei. Mu Bei menjentikkan jarinya ke tubuh pedang Ki asal. Seberkas kekuatan pedang menyebar. Sret. Cahaya jari maha tinggi klan petir hancur berantakan. Lalu, brak. Maha tinggi klan petir terpaksa mundur sampai 3 langkah. Wajah para anggota klan petir seketika berubah. Maha tinggi di klan mereka ternyata sampai terdorong mundur. Mu Bei menatap maha tinggi klan petir. Sekarang, siapa yang tadi melambung? Maha tinggi klan petir menatap Mu Bei. Ekspresinya tidak berubah, tapi tatapannya jadi lebih dalam. Sepertinya, aku memang agak meremehkan pedang di tanganmu itu. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Begitu suara itu jatuh, ruang di 10 arah bergetar. Kekuatan yang amat menggetarkan mulai menyebar di ruang ini, seperti gunung berapi pemusnah yang mendadak meletus. Mu Bei mengayunkan pedangnya. Dalam satu tebasan itu, kekuatan pedang 9 warna menyebar dari titik di mana ia berdiri, dan dalam sekejap sudah tiba di depan maha tinggi klan petir. Maha tinggi klan petir melancarkan satu pukulan. Tinju dan kekuatan pedang bertabrakan. Dam. Maha tinggi klan petir terpental horizontal. Kali ini, ia terlempar sampai belasan zang jauhnya. Lengan yang ia gunakan untuk memukul. Remuk. Wajah para anggota klan petir berubah total, tidak mungkin. Maha tinggi mereka, benar-benar ditebas Mu Bei dan kehilangan satu lengan. Bagaimana bisa? 3 mayat perempuan itu juga merasakan jantung mereka berdebar hebat. Mata membelalak, orang ini. Mereka tadi sudah merasa kalau pedang 9 warna yang dipanggil Mu Bei bukan pedang biasa. Tapi mereka juga tak menyangka akan sampai seteramat ini.
Sekali tebas saja bisa memotong satu lengan Mahatinggi klan petir dengan begitu mudah. Itu bagaimanapun juga Mahatinggi. Gadis kecil berusia 13 tahun tadi menarik lengan Tetua Agung Istana Zenyu. Mata besarnya yang cantik terbelalak. Tetua Agung nenek, sebelumnya dia bilang bisa menebas Mahatinggi. Sepertinya bukan omong kosong ya. Tetua Agung hampir membatu, sepertinya begitu. Boom. Daya ilahi Mahatinggi menembus langit. Mahatinggi klan petir bangkit berdiri. Wajahnya berubah bengis. Iya, seorang Mahatinggi yang terhormat, malah sampai ditebas hingga satu lengannya remuk oleh Mu Bei, seorang kultivator ranah jembatan ilahi. Dan itu terjadi di depan begitu banyak orang. Bagi dia, ini adalah penghinaan sebesar langit. Ia menatap Mu Bei, menggeram bengis, "Aku akan." Mu Bei mengayunkan pedangnya. Satu bilah cahaya pedang 9 warna menyambar keluar dengan kecepatan yang menakutkan, dan dalam sekejap sudah jatuh di tubuh Mahatinggi klan petir. Dam! Mahatinggi klan petir kembali terpental. Darah mengucur dari 7 lubang di kepalanya. Tubuhnya jadi compang-camping. Mu Bei mengangkat pedang dan melangkah maju. Mahatinggi klan petir berjuang bangkit. Dengan satu pekikan gila, tekanan Mahatinggi menggulung bagaikan gelombang raksasa yang menutupi langit. Di atas kepalanya, energi Mahatinggi berkumpul menjadi sebuah bola cahaya energi raksasa. Bola energi itu berdiameter hampir 100 zang. Ruang di sekitarnya sampai pecah berderak-derak. Di dalamnya terkandung daya penghancur yang menakutkan. Ia menatap Mu Bei dengan wajah bengis, lalu menghentakkan bola energi itu ke arah Mu Bei. "Mati untukku." Bola energi itu jatuh ke arah Mu Bei. Angin kencang mengamuk. Mu Bei mengayunkan pedang dan menebas. Sret! Bola energi itu lenyap begitu saja. Cuma segitu. Ia menatap Mahatinggi klan petir. Wajah Mahatinggi klan petir saat ini benar-benar berubah. Bola energi barusan adalah serangan terkuatnya. Itu merupakan kumpulan energi Mahatinggi paling mendominasi yang ia miliki sekarang. Tapi malah dihabisi Mu Bei dengan satu tebasan pedang saja. Hanya satu tebas. Ia menatap lekat pada pedang ki asal di tangan Mu Bei. Kini ia sudah melihat jelas. Mahatinggi yang baru saja ia capai belum cukup untuk menandingi Mu Bei yang memegang pedang ini. Pedang ini, kuatnya sampai terasa mengerikan. Ia menatap Mu Bei. Tatapannya sedingin es, "Lewat hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur." Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya menghilang dari tempat semula. Mu Bei menebas mendatar. Kehampaan di sekeliling langsung runtuh berkeping-keping. Brak! Mahatinggi klan petir terpaksa terpental keluar dari kehampaan dan jatuh tersungkur dengan sangat mengenaskan. "Lewat hari ini." Mu Bei menatapnya. "Menurutmu kamu masih punya hari esok?" 4. Wajah Mahatinggi klan petir jadi sangat jelek. "Kamu." Mu Bei tiba-tiba mengangkat pedang dan menebas dari atas. Dengan tebasan itu, kekuatan pedang yang destruktif meluap bagai banjir bandang yang jebol, dan dalam sekejap menelan Mahatinggi klan petir. Mahatinggi klan petir menjerit ngeri. Ia mengerahkan segenap kekuatan untuk membentuk perisai daya ilahi, lalu di saat bersamaan melancarkan satu ilmu tinju ilahi ke depan. Namun, tak ada gunanya. Dalam hitungan sekejap, ilmu tinju ilahi itu tercabik. Perisai daya ilahi hancur berkeping-keping. Kekuatan pedang asal yang mendominasi sepenuhnya menenggelamkan dirinya. Tidak. Mahatinggi klan petir mengeluarkan jeritan putus asa dan tak rela. Detik berikutnya, terdengar suara peletak yang tajam saat tubuhnya meledak. Para anggota klan petir berteriak tanpa suara teratur. "Mahatinggi! Mati! Mati!" Mahatinggi yang baru saja lahir di klan mereka terbunuh. Seluruh istana Zenyu juga berguncang hebat. Mu Bei, yang masih di ranah jembatan ilahi, benar-benar menebas seorang Mahatinggi. Seorang Mahatinggi. Namun,
Setelah tertegun sejenak, orang-orang ini segera berubah jadi sangat bersemangat. Begitu Maha Tinggi klan petir mati, berarti istana Zhenyu selamat. Selamat sepenuhnya. 4. Kepala klan petir mengeluarkan pekikan penuh rasa sakit. Maha Tinggi di klan mereka terbunuh. Ini sama saja dalam sekejap menendang klan petir dari surga jatuh ke tanah. Kemegahan puncak yang baru saja mereka dapatkan, lenyap dalam hitungan hari. Mata kepala klan petir merah padam. Ia menatap Mu Bei dengan gila, semua gara-gara kamu. Kamu. Berisik. Mu Bei mengayunkan pedang sekali lagi. Kekuatan pedang yang mendominasi langsung menelan sosok kepala klan petir, sekaligus menyapu seluruh para petinggi klan petir di belakangnya. Pletak, pletak, pletak. Dalam sekejap mata, orang-orang klan petir meledak bersamaan. Tempat ini langsung jadi sunyi. Pada saat itu, Mu Bei menatap ke sepetak kehampaan tak jauh darinya, seru, "Ya." Di sana tidak ada jawaban. Mu Bei menebas mendatar. Satu gelombang kekuatan pedang menyebar. Kehampaan di tempat itu meledak, dan 7 sosok terpaksa keluar karena guncangan. Ketujuh orang itu seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ilahi samar. Hanya mata mereka yang terlihat. Aura mereka jauh lebih kuat daripada Maha Tinggi klan petir. 7 Maha Tinggi. Orang-orang istana Zhenyu merasa jantung mereka mencelos. Tak disangka, di sekitar sini tersembunyi 7 Maha Tinggi yang menonton pertempuran dari tadi. Ketujuh Maha Tinggi itu menatap Mu Bei, lebih tepatnya, menatap pedang Ki asal di tangan Mu Bei. Salah satu Maha Tinggi berkata, "Kekuatan pedang ini, dari mana kau dapatkannya?" Mu Bei menatapnya, "Kamu kesini, aku kasih tahu." Tatapan Maha Tinggi itu mendadak jadi sangat dingin. Maha Tinggi di sampingnya berkata, "Bagaimanapun juga itu cuma kekuatan dari luar. Tidak akan bisa kau pertahankan lama. Apa yang perlu kamu banggakan?" Mu Bei berkata tenang, "Memang tidak akan bertahan lama. Tapi untuk membunuh 2 Maha Tinggi lagi, masih cukup." Sambil membawa pedang, ia melangkah menuju ke 7 orang itu. Klang! Pedang Ki asal mengeluarkan dengungan nyaring, seakan ikut menegaskan kewibawaannya. Satu orang menekan 7 Maha Tinggi. Ketujuh Maha Tinggi itu menatap Mu Bei tanpa berkedip. Tatapan mereka sangat tajam, tapi tak satu pun yang bergerak. Setelah menyaksikan sendiri Maha Tinggi klan petir mati di bawah pedang Ki asal, mereka tidak berani berjudi dengan nyawa sendiri sekarang. Tak ada yang mau menjadi orang pertama yang maju. Begitu ada yang bergerak, tidak ada satupun yang bisa menjamin kalau mereka bukan salah satu dari 2 Maha Tinggi yang akan mati berikutnya. Salah satu dari mereka berkata dingin, "Benih langit dan bumi itu, kamu tidak akan sanggup mempertahankannya." Selesai bicara, sosoknya menghilang. 6 orang lain menatap Mu Bei dengan tatapan sedingin es, lalu satu persatu juga menghilang dari tempat itu. Bersambung.